Pilar-pilar beton setinggi 5 meter itu berdiri angkuh menyambut senja. Namun di baliknya, sebuah pengkhianatan paling dingin sedang terjadi. Di dalam ruang tamu yang beralaskan marmer Italia seharga miliaran rupiah, seorang istri hanya bisa berdiri terpaku menatap koper-koper bajunya dilempar keluar dengan kasar oleh pria yang dulu berjanji akan menjaganya selamanya. Tanpa disadari oleh sang suami yang sombong, tanah yang ia pijak adalah bom waktu yang siap meledak, menghancurkan seluruh harga dirinya hingga menjadi puing tak berarti dalam sekejap mata. Halo sahabat setia, selamat datang kembali di channel kita. Sebelum kita masuk ke kisah yang sangat menguras emosi hari ini, saya ingin menyapa Anda semua. Saya berdoa semoga Anda sekeluarga selalu diberikan kesehatan yang melimpah, keberkahan, dan ketenangan hati dimanapun Anda berada. Amin. Kisah kali ini benar-benar menjadi pelajaran besar tentang harga diri dan kesabaran seorang istri. Jadi, pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan kelanjutan drama yang sangat luar biasa ini. Oh iya, supaya kita merasa lebih dekat, yuk absen dulu di kolom komentar. Tuliskan dari kota mana Anda sedang menonton kisah ini. Saya ingin tahu seberapa jauh pesan moral dari kisah ini tersampaikan. Sudah siap melihat bagaimana sebuah kesombongan runtuh dalam sekejap? Mari kita mulai ceritanya. Suasana di dalam rumah mewah bergaya arsitektur klasik itu terasa sangat mencekam saat jarum jam menunjukkan pukul 7 malam tepat. Erlangga berdiri dengan rahang mengeras sambil memegang pinggangnya secara angkuh tepat di hadapan Arini yang masih terdiam membisu menatap kekacauan di lantai marmer tersebut. Di sebelah Erlangga, Ibu Widya yang mengenakan daster sutra mahal tampak sibuk mengibaskan tangannya seolah-olah udara di ruangan itu menjadi kotor hanya karena keberadaan menantunya. Erlangga kemudian menendang koper hitam milik Arini hingga tergelincir jauh ke arah pintu utama yang terbuka lebar memperlihatkan kegelapan malam. Sudah cukup sandiwara ini, Arini. Aku sudah bosan melihat wajahmu yang setiap hari hanya bisa menghabiskan uang hasil kerja keras aku sebagai manajer di perusahaan besar. Ucap Erlangga dengan nada suara yang sangat meremehkan. Arini mencoba mengambil napas panjang untuk menahan sesak di dadanya namun Ibu Widya justru menimpali dengan kalimat yang jauh lebih tajam. Betul sekali kata anakku. Kamu itu hanya beban. Arini. Lihat rumah mewah ini, lihat furnitur dari kayu jati kualitas terbaik ini, semuanya dibeli dengan keringat Erlangga. Kamu yang hanya anak yatim piatu dari desa tidak pantas menginjakan kaki di atas lantai semahal ini lagi. Pergilah cari kontrakan sempit yang sesuai dengan level kasta keluargamu, kata Ibu Widya sambil tersenyum sinis dan meludah ke arah samping. Arini menatap mata suaminya dengan tatapan yang sangat dalam seolah sedang mencari sisa-sisa rasa kemanusiaan di sana namun yang ia temukan hanyalah keangkuhan yang luar biasa besar. Erlangga kembali berteriak dengan suara yang menggelegar ke seluruh penjuru ruangan, hingga membuat beberapa asisten rumah tangga mengintip dengan wajah ketakutan dari balik pilar. Keluar sekarang juga sebelum aku menyeretmu secara paksa ke jalanan. Jangan bawa apapun kecuali baju-baju murah yang menempel di badanmu itu karena semua yang ada di sini adalah milikku secara mutlak. Seru Erlangga sambil menunjuk ke arah pintu dengan telunjuk yang bergetar karena emosi. Arini perlahan melangkah mundur namun bukannya menangis. Ia justru menarik sebuah amplop coklat dari balik tas tangannya yang masih ia dekap erat sedari tadi. Jadi kamu benar-benar yakin bahwa semua ini adalah milikmu, Mas Erlangga? Tanya Arini dengan nada suara yang sangat tenang bahkan cenderung dingin yang membuat bulu kuduk Erlangga mendadak meremang tanpa alasan yang jelas. Arini kemudian meletakkan amplop tersebut di atas meja kaca yang berada di tengah ruangan sambil memberikan senyuman misterius yang sangat mematikan bagi siapapun yang melihatnya malam itu. Erlangga tertawa meremehkan saat melihat amplop coklat yang diletakkan Arini di atas meja kaca seolah benda itu hanyalah sampah tidak berguna yang mencoba mengalihkan perhatiannya. Ia meraih amplop tersebut dengan gerakan kasar lalu merobek isinya sementara Ibu Widya ikut mendekat dengan wajah penuh rasa penasaran yang dibalut kebencian mendalam. Namun saat lembaran kertas di dalamnya terbuka, ekspresi wajah Erlangga yang semula merah padam karena amarah perlahan berubah menjadi pucat pasi seputih kapas.
Matanya terbelalak menatap deretan huruf yang tertera di atas sertifikat tanah asli yang menunjukkan kepemilikan mutlak atas nama mendiang Bapak Surya Atmadja, yaitu ayah kandung Arini. Apa maksud semua ini, Arini? Kenapa nama ayah kamu yang ada di sertifikat tanah ini? Aku pikir tanah ini adalah bagian dari kompensasi kantor yang aku urus 2 tahun lalu. Teriak Erlangga dengan suara yang mulai bergetar karena rasa panik yang tidak bisa lagi ia sembunyikan. Arini melangkah maju dengan sangat anggun sambil melipat kedua tangannya di depan dada menatap suaminya yang kini tampak sangat kerdil di matanya. Kamu terlalu sibuk dengan kesombonganmu sebagai manajer sampai lupa memeriksa aspek legalitas paling dasar, Mas Erlangga. Ayahku membelikan tanah ini untukku jauh sebelum aku mengenal pria serakah seperti kamu. Kantor kamu tidak pernah memberikan tanah ini. Mereka hanya memfasilitasi pembangunan gedung di atas tanah yang sudah aku miliki secara pribadi. Ucap Arini dengan nada bicara yang sangat tegas dan menusuk. Ibu Widya yang tidak terima melihat anaknya terpojok segera menyambar kertas tersebut dan membacanya dengan tangan yang gemetar hebat. Tidak mungkin. Ini pasti palsu. Kamu pasti memalsukan dokumen ini untuk menipu kami agar tidak jadi mengusirmu dari sini. Anakku yang membangun rumah ini dengan uang miliaran rupiah, jadi rumah ini tetap milik anakku. Jerit Ibu Widya dengan nada histeris yang memenuhi ruangan. Arini hanya tersenyum dingin melihat tingkah mertuanya yang sangat menyedihkan itu lalu mengeluarkan satu lembar dokumen lagi yang berisi izin mendirikan bangunan atau IMB. Silakan baca bagian paling bawah, Mas Erlangga. Izin mendirikan bangunan ini hanya diterbitkan atas nama Arini Atmadja. Kamu mungkin membayar materialnya. Tapi secara hukum bangunan ini berdiri di atas izin pribadiku dan di atas tanah keluargaku. Tanpa izinku, bangunan ini tidak lebih dari sekadar tumpukan batu bata ilegal yang melanggar hukum negara. Kata Arini dengan suara yang tenang namun terdengar sangat mematikan bagi masa depan Erlangga. Erlangga merasa seluruh dunianya seolah runtuh ketika saat menyadari bahwa posisi hukumnya sangat lemah sementara ia sudah telanjur mengusir sang pemilik sah dari rumah tersebut. Ia mencoba mencari celah untuk membela diri namun lidahnya terasa keluh saat menatap mata Arini yang kini tidak lagi memancarkan kasih sayang melainkan hanya ada dendam yang sangat dingin dan tak terampuni. Arini merogoh saku pakaiannya dan mengeluarkan sebuah alat komunikasi kecil atau radio panggil lalu menekannya dengan gerakan yang sangat mantap dan penuh otoritas. Erlangga dan Ibu Widya hanya bisa berdiri mematung sambil menatap bingung ke arah luar jendela besar yang menghadap langsung ke arah pintu gerbang utama rumah mewah mereka. Dari kejauhan terdengar suara gemuruh mesin yang sangat berat dan getaran yang mulai merambat melalui lantai marmer mewah yang sedang mereka injak saat ini. Pak Danu, silakan instruksikan tim untuk masuk ke halaman sekarang juga karena proses pengosongan lahan akan segera kita mulai dalam hitungan menit. Ucap Arini melalui alat komunikasi tersebut dengan suara yang sangat lantang. Tidak lama kemudian 2 buah kendaraan alat berat jenis ekskavator berwarna kuning mencolok muncul dari balik gerbang dan mulai melaju masuk ke arah halaman depan rumah dengan perlahan namun pasti. Erlangga berlari ke arah jendela dengan wajah yang penuh ketakutan dan rasa tidak percaya atas apa yang sedang ia saksikan dengan mata kepalanya sendiri malam itu. Maya, apa yang kamu lakukan dengan alat berat itu? Kamu sudah gila ya? Ini rumah mewah seharga miliaran rupiah yang aku bangun dengan seluruh tabunganku selama 5 tahun bekerja. Seru Erlangga dengan nada suara yang penuh dengan keputusasaan. Arini berjalan perlahan menuju pintu utama tanpa sedikit pun berniat menoleh ke arah suaminya yang kini sedang meratap di dekat jendela kaca tersebut. Aku tidak gila, Mas Erlangga. Aku hanya sedang membersihkan tanah milik ayahku dari bangunan ilegal yang pemiliknya sudah berani menampar dan mengusirku secara kasar. Jawab Arini sambil berdiri di ambang pintu menatap alat berat yang kini sudah bersiaga tepat di depan pilar utama rumah. Ibu Widya yang merasa hartanya terancam segera berlari menghalangi Arini sambil berteriak seperti orang yang sudah kehilangan akal sehatnya demi mempertahankan kemewahan. Berhenti Arini. Kamu tidak boleh melakukan ini. Kami sudah mengeluarkan banyak uang untuk rumah ini dan kamu tidak berhak menghancurkannya begitu saja hanya karena masalah sepele. Teriak Ibu Widya sambil mencoba mencakar lengan Arini namun segera dihalangi oleh beberapa pria berseragam keamanan yang tiba-tiba muncul di belakang Arini.
Arini menatap mertuanya dengan tatapan jijik lalu memberikan instruksi terakhir kepada pimpinan tim keamanan untuk segera menyeret Erlangga dan Ibu Widya keluar dari area bangunan. Waktu kalian sudah habis untuk menghirup udara di dalam propertiku. Sekarang silakan kalian keluar atau tim keamanan saya yang akan membantu kalian keluar dengan cara yang jauh lebih tidak terhormat. Tegas Arini sambil menunjuk ke arah trotoar di luar pagar rumahnya. Erlangga hanya bisa terduduk lemas di lantai marmer menyadari bahwa ia baru saja kehilangan segalanya dalam waktu kurang dari 1 jam, karena kesombongannya sendiri yang sudah membutakan mata hatinya selama bertahun-tahun pernikahan mereka. Suara deru mesin ekskavator semakin memekakan telinga saat lengan besi raksasa itu mulai terangkat dan bersiap untuk menghantam pilar beton utama yang selama ini menjadi simbol kemegahan Erlangga. Arini berdiri tegak di halaman depan dengan tangan bersedekap sementara angin malam menerpa rambutnya yang terurai indah menciptakan kesan sosok wanita yang sangat kuat dan tak terkalahkan. Tim keamanan dengan sigap menarik Erlangga dan Ibu Widya menjauh dari bangunan utama, agar tidak tertimpa puing-puing bangunan yang sebentar lagi akan rata dengan tanah. Erlangga mencoba meronta dan melepaskan diri dari pegangan petugas keamanan sambil berteriak histeris memohon belas kasihan Arini yang sudah tertutup rapat. Arini, kumohon hentikan semua ini. Aku minta maaf karena sudah mengusirmu dan aku berjanji akan memperbaiki semuanya asalkan rumah ini jangan dihancurkan. Teriak Erlangga dengan air mata yang mulai mengalir membasahi pipinya yang kotor karena debu. Namun Arini sama sekali tidak memberikan respons apapun selain memberikan isyarat tangan kepada operator alat berat untuk memulai proses penghancuran struktur pilar bagian depan. Suara benturan beton yang sangat keras terdengar saat gigi besi ekskavator menghantam pilar, hingga retakan besar menjalar ke seluruh dinding rumah yang berlapis marmer mahal tersebut. Ibu Widya yang melihat kemewahannya hancur seketika langsung menjerit sangat kencang sebelum akhirnya matanya mendelik ke atas dan tubuhnya ambruk pingsan di atas rumput taman. Ibu! Bangun, Bu! Arini, lihat apa yang kamu lakukan pada ibuku. Kamu benar-benar wanita kejam yang tidak punya hati nurani. Seru Erlangga sambil memeluk tubuh ibunya yang sudah tidak sadarkan diri di bawah sorotan lampu alat berat. Arini menatap mereka berdua dengan tatapan yang sangat dingin tanpa ada sedikit pun rasa iba yang tersisa di dalam lubuk hatinya yang terdalam saat ini. Kejam adalah saat kalian merendahkanku selama 3 tahun dan mengusirku seperti binatang di rumah yang berdiri di atas tanah milik keluargaku sendiri, Mas Erlangga. Jawab Arini dengan suara yang tenang namun bergetar karena emosi yang terpendam. Bangunan megah itu mulai terlihat miring saat pilar kedua kembali dihantam oleh ekskavator menciptakan suara reruntuhan yang sangat mengerikan dan debu yang berterbangan ke segala arah. Puing-puing plafon mewah dan hiasan lampu kristal yang harganya setara 1 unit mobil kelas menengah kini hancur berkeping-keping menjadi sampah bangunan yang tidak berharga di bawah kaki Arini. Erlangga hanya bisa menangis sesenggukan menyaksikan impian dan harga dirinya hancur berantakan di depan matanya sendiri, tanpa bisa melakukan perlawanan hukum sedikit pun malam itu. Setelah pilar depan rumah tersebut runtuh sepenuhnya, Arini memberikan perintah untuk menghentikan sementara aktivitas alat berat agar debu bangunan sedikit mereda sebelum ia melanjutkan eksekusi terakhirnya. Ia melangkah perlahan menuju arah Erlangga yang masih bersimpuh di samping tubuh Ibu Widya, yang belum juga siuman dari pingsannya di atas rumput halaman. Arini berjongkok tepat di depan Erlangga lalu menarik sebuah dokumen kecil dari tasnya yang ternyata adalah surat pemecatan Erlangga dari perusahaan tempatnya bekerja selama ini. Oh iya, aku hampir lupa memberitahumu, Mas Erlangga, bahwa pemilik mayoritas saham di perusahaan tempat kamu bekerja adalah pamanku sendiri yang sangat menyayangiku. Bisik Arini dengan nada bicara yang sangat tajam tepat di telinga Erlangga yang sedang gemetar hebat. Erlangga mendongak dengan wajah yang dipenuhi rasa tidak percaya seolah-olah ia sedang mengalami mimpi buruk yang paling mengerikan sepanjang hidupnya di dunia ini. Jadi selama ini posisi manajer yang aku banggakan itu adalah hasil campur tangan keluarga kamu, Arini? Kenapa kamu tidak pernah mengatakannya kepadaku? Tanya Erlangga dengan suara yang sangat parau karena tenggorokannya terasa sangat kering. Arini berdiri kembali dan merapikan pakaiannya seolah-olah ia baru saja menyelesaikan tugas ringan yang sangat membosankan bagi seorang wanita sukses seperti dirinya sendiri. Karena aku ingin melihat sampai sejauh mana kamu bisa menghargai seorang istri tanpa melihat latar belakang kekayaannya, tapi ternyata kamu gagal total, Mas Erlangga.
Jawab Arini sambil mengisyaratkan petugas keamanan untuk menyeret Erlangga dan ibunya keluar dari pagar rumah sepenuhnya. Petugas keamanan segera mengangkat tubuh Ibu Widya yang masih pingsan dan menarik Erlangga secara paksa menuju trotoar jalan raya yang berada di luar pagar besi tinggi milik keluarga Atmadja. Erlangga mencoba menahan gerbang namun tenaga para petugas keamanan jauh lebih kuat, hingga ia akhirnya terlempar ke aspal jalanan yang sangat keras dan dingin malam itu juga. Pintu gerbang besi yang besar itu kemudian ditutup dengan sangat keras menciptakan suara dentuman logam yang menandakan berakhirnya akses Erlangga ke kehidupan mewah yang pernah ia nikmati. Beberapa warga sekitar mulai keluar dari rumah mereka masing-masing untuk menyaksikan drama nyata yang memperlihatkan seorang manajer sukses yang mendadak menjadi gelandangan di pinggir jalan. Ibu Widya perlahan mulai sadar dan saat ia melihat dirinya berada di pinggir jalan dengan baju yang kotor, ia kembali menjerit histeris karena merasa sangat malu dan terhina di depan banyak orang. Arini berdiri di balik gerbang besi sambil menatap mereka dengan tatapan kemenangan yang sangat mutlak sebelum ia memberikan instruksi terakhir kepada operator ekskavator untuk meratakan sisa bangunan hingga tidak ada satupun tembok yang tersisa tegak berdiri. Ekskavator kembali bergerak dengan sangat agresif meruntuhkan dinding kamar utama tempat Erlangga dan Arini pernah berbagi mimpi yang kini telah berubah menjadi abu sisa penghancuran bangunan ilegal tersebut. Arini mengambil sebuah map merah dari mobil mewahnya yang baru saja diparkir oleh supir pribadinya tepat di depan gerbang yang kini tertutup rapat dari akses luar manapun. Ia berjalan menuju gerbang lalu menyelipkan map merah tersebut melalui celah besi agar jatuh tepat di depan kaki Erlangga yang masih menangis terseduh-seduh meratapi nasibnya yang malang. Itu adalah surat perceraian kita yang sudah aku tanda tangani secara sah di depan pengacara pribadiku sejak 2 hari yang lalu sebelum drama pengusiran ini terjadi. Seru Arini dari balik gerbang dengan suara yang sangat lantang agar bisa didengar oleh semua orang di trotoar tersebut. Erlangga meraih map merah itu dengan tangan yang kotor oleh debu konstruksi dan membaca setiap baris kalimat yang menyatakan bahwa ia tidak akan mendapatkan sepeser pun harta Gonogini. Arini, kumohon jangan lakukan ini. Kita bisa membicarakannya baik-baik tanpa harus bercerai dan menghancurkan semua yang sudah kita bangun selama ini. Teriak Erlangga sambil memegang jeruji besi gerbang rumah dengan penuh keputusasaan. Ibu Widya yang sudah sadar sepenuhnya ikut mendekat ke gerbang dan mencoba memohon dengan suara yang kini terdengar sangat memelas dan jauh dari kesan sombong seperti sebelumnya. Menantuku yang baik, tolong ampuni kami karena kami hanya hilaf dan terlalu terbawa suasana saat melihat kesuksesan Erlangga yang sebenarnya adalah milik keluargamu juga. Ucap Ibu Widya dengan air mata buaya yang mulai membasahi kerutan di wajahnya yang kini tampak sangat tua dan tidak berdaya. Arini hanya tertawa sinis mendengar ucapan mertuanya yang sangat munafik itu, karena ia tahu betul bahwa mereka hanya menyesal setelah kehilangan semua fasilitas kemewahan yang ia berikan. Hilaf tidak akan menghapus tamparan yang kamu berikan pada wajahku kemarin malam, Mas Erlangga, dan hilaf tidak akan menghapus kata-kata rendahan yang ibu ucapkan kepadaku. Tegas Arini sambil berbalik badan meninggalkan mereka yang masih meratap di pinggir jalanan gelap tanpa arah tujuan yang pasti. Suara reruntuhan bangunan kembali terdengar sangat keras saat bagian atap rumah tersebut jatuh menghantam lantai-lantai marmer menciptakan gumpalan debu raksasa yang menyelimuti seluruh area halaman rumah mewah itu. Erlangga hanya bisa menatap kosong ke arah kepulan debu tersebut menyadari bahwa rumah yang ia banggakan kini benar-benar telah menjadi puing-puing tidak berharga yang siap diangkut ke tempat pembuangan sampah. Kehidupan mewahnya yang dulu ia pamerkan kepada semua rekan kerjanya kini telah lenyap tertutup oleh debu dendam seorang istri yang selama ini ia remehkan keberadaannya di dalam rumah tersebut. Berita mengenai penghancuran rumah mewah oleh pemilik tanahnya sendiri dengan cepat menyebar ke media sosial, melalui rekaman video warga sekitar yang menyaksikannya secara langsung di lokasi kejadian malam itu. Erlangga yang masih terduduk di trotoar mulai menyadari bahwa ponselnya dipenuhi oleh notifikasi pesan singkat dari rekan-rekan kantornya yang menghujatnya setelah mengetahui bahwa ia adalah seorang manajer titipan yang tidak tahu diri. Tidak ada satupun teman yang dulu ia traktir dengan uang keluarga Arini datang untuk membantunya atau sekadar menawarkannya tempat bernaung sementara di malam yang sangat dingin ini. Ibu Widya terus meratapi perhiasan emasnya yang tertinggal di dalam brankas rumah yang kini sudah terkubur di bawah runtuhan beton dan baja yang sangat berat untuk digali kembali secara manual.
Andi, tolong lakukan sesuatu untuk mengambil emas-emas ibu di dalam sana karena itu adalah satu-satunya harta yang ibu miliki untuk kita bertahan hidup besok pagi. Rengek Ibu Widya sambil mengguncang bahu Erlangga yang sudah tampak kehilangan semangat hidupnya sama sekali. Erlangga hanya menatap ibunya dengan tatapan kosong dan penuh kebencian karena ia menyadari bahwa sifat serakah ibunya lah yang juga ikut mendorongnya untuk mengusir Arini secara kasar beberapa jam yang lalu. Emas apa yang ibu maksud? Semuanya sudah hancur tertimpa beton seberat puluhan ton dan kita tidak punya uang untuk menyewa alat berat untuk menggali puing-puing itu kembali. Teriak Erlangga dengan nada frustrasi yang luar biasa besar hingga membuat ibunya terdiam 1000 bahasa karena ketakutan. Dari balik gerbang Arini muncul kembali dengan mengenakan kacamata hitam meskipun hari sudah malam seolah ia ingin menunjukkan bahwa ia sudah siap menghadapi masa depannya yang baru tanpa beban masa lalu yang busuk. Sekadar informasi tambahan Mas Erlangga bahwa brankas yang ibu maksud sudah aku pindahkan ke kantor polisi sebagai barang bukti atas kasus penggelapan dana keluarga Atmaja yang ibu lakukan diam-diam. Ucap Arini dengan nada bicara yang sangat puas melihat ekspresi ketakutan yang kembali muncul di wajah mertuanya itu. Ibu Widya langsung jatuh lemas kembali menyadari bahwa ia bukan hanya kehilangan tempat tinggal tetapi juga terancam masuk penjara atas perbuatannya mencuri uang tabungan Arini selama 3 tahun terakhir ini. Arini kemudian masuk ke dalam mobil mewahnya dan memerintahkan supirnya untuk melaju pergi meninggalkan lokasi reruntuhan rumah yang kini sudah hampir rata dengan tanah sepenuhnya tanpa menyisakan sisa kemegahan sedikit pun. Erlangga hanya bisa mengejar mobil tersebut sambil berteriak memanggil nama Arini namun kendaraan itu melesat cepat menghilang di kegelapan malam meninggalkan mereka berdua yang kini benar-benar tidak memiliki apapun lagi di dunia ini. Malam semakin larut dan suhu udara di trotoar itu semakin menusuk hingga ke tulang namun Erlangga dan Ibu Widya tetap bertahan di sana. Karena mereka benar-benar tidak tahu harus melangkah kemana tanpa uang dan tempat tujuan. Beberapa asisten rumah tangga yang dulu mereka perlakukan dengan kasar kini keluar dari area gerbang sambil membawa tas pakaian mereka masing-masing setelah mendapatkan pesangon yang sangat layak dari pihak Arini Atmaja. Para asisten rumah tangga tersebut menatap Erlangga dan ibunya dengan tatapan penuh ejekan dan kepuasan. Karena akhirnya mereka melihat orang-orang sombong itu mendapatkan balasan yang setimpal atas perbuatannya. Ternyata Tuan Manayer sekarang jadi gelandangan ya? Kasihan sekali padahal dulu sangat sombong saat menyuruh kami membersihkan sepatunya setiap pagi tanpa henti. Sindir salah satu asisten rumah tangga sambil tertawa kecil sebelum melangkah pergi meninggalkan lokasi kejadian tersebut. Erlangga hanya bisa menundukkan kepala karena rasa malu yang sangat luar biasa besar sementara Ibu Widya mencoba menutupi wajahnya dengan sisa daster sutranya yang sudah robek di beberapa bagian akibat terjatuh tadi. Keadaan semakin memburuk saat sebuah mobil polisi datang ke lokasi setelah menerima laporan dari pengacara Arini mengenai tindakan pencurian dan penggelapan aset yang dilakukan oleh Ibu Widya selama masa pernikahan anaknya. 2 orang petugas polisi turun dari mobil dengan membawa surat perintah penangkapan yang resmi dan langsung menghampiri Ibu Widya yang sedang mencoba bersembunyi di balik tubuh Erlangga yang gemetar ketakutan. Ibu Widya, Anda secara sah kami tahan atas tuduhan penggelapan dana sebesar 500 juta rupiah milik saudari Arini Atmaja berdasarkan bukti mutasi rekening yang kami terima malam ini. Ucap petugas polisi tersebut sambil memasangkan borgol besi ke pergelangan tangan Ibu Widya yang mulai meronta histeris minta dilepaskan. Erlangga mencoba menghalangi petugas polisi namun ia segera didorong menjauh, karena ia sendiri juga terancam akan diperiksa atas keterlibatannya dalam menikmati uang hasil kejahatan ibunya tersebut selama bertahun-tahun lamanya. Ibu Widya diseret paksa masuk ke dalam mobil polisi sementara ia terus berteriak memanggil nama anaknya agar menyelamatkannya dari jeruji besi yang sudah menunggu di depan mata mereka malam itu juga. Erlangga hanya bisa berdiri terpaku di pinggir jalan melihat satu-satunya keluarga yang ia miliki dibawa pergi oleh pihak berwajib sementara ia sendiri tidak memiliki uang untuk menyewa pengacara atau sekadar membeli makanan. Seluruh dunia yang ia bangun dengan kesombongan kini telah benar-benar hancur total dan ia menyadari bahwa ia tidak akan pernah bisa kembali ke masa kejayaannya yang semu itu lagi untuk selamanya. Beberapa hari setelah kejadian penghancuran rumah mewah tersebut, Erlangga kini terpaksa hidup di sebuah kamar kos sempit di pinggiran kota yang sangat kumuh dan jauh dari gaya hidup mewahnya yang dulu ia banggakan.
Ia baru saja pulang dari mencari pekerjaan baru namun tidak ada satupun perusahaan yang mau menerimanya karena reputasi buruknya yang sudah tersebar luas sebagai manajer titipan yang berani menganiaya istrinya sendiri. Setiap kali ia berjalan di tempat umum orang-orang akan berbisik-bisik sambil menunjuk ke arahnya seolah-olah ia adalah monster yang sangat mengerikan dan tidak pantas berada di lingkungan sosial yang normal. Sementara itu Ibu Widya masih mendekam di dalam sel tahanan kepolisian menunggu jadwal persidangan dan ia terus-menerus mengirimkan pesan melalui petugas agar Erlangga segera mencarikannya jaminan agar bisa keluar dari sana secepatnya. Erlangga hanya bisa menangis setiap malam di kamar kosnya yang pengap sambil memandangi foto pernikahannya dengan Arini yang tanpa sengaja masih tersimpan di dalam dompet kumalnya yang sekarang sudah kosong melompong. Ia menyadari betapa bodohnya ia telah menyia-nyiakan wanita sehebat Arini hanya demi mendapatkan validasi dari ibunya yang serakah dan hanya mementingkan status sosial semata tanpa memikirkan perasaan orang lain. Arini sendiri kini sudah bangkit sepenuhnya dan sering muncul di berbagai acara bisnis internasional sebagai sosok pengusaha wanita yang sangat berpengaruh dan dihormati oleh banyak kalangan elit di seluruh dunia. Arini tidak pernah sekalipun mencoba menghubungi Erlangga atau sekadar menanyakan kabarnya karena baginya Erlangga sudah mati bersama dengan puing-puing rumah mewah yang telah ia ratakan dengan tanah beberapa waktu yang lalu. Arini menggunakan lahan kosong bekas rumah tersebut untuk membangun sebuah panti asuhan mewah yang ia dedikasikan untuk mendiang ayahnya sebagai bentuk penghormatan terakhir atas semua jasa beliau selama ini. Erlangga sempat mencoba mendatangi lokasi panti asuhan tersebut untuk memohon ampun kepada Arini namun, ia langsung diusir oleh tim keamanan bersenjata lengkap bahkan sebelum ia sempat menginjakan kakinya di halaman depan gerbang panti asuhan itu. Ia menyadari bahwa pintu maaf Arini sudah tertutup rapat dan terkunci oleh kunci yang ia hancurkan sendiri saat ia melayangkan tamparan keras ke pipi Arini malam itu di ruang tamu mereka. Penyesalan yang mendalam terus menghantui setiap langkah kaki Erlangga yang kini harus berjuang keras hanya untuk mendapatkan sesuap nasi di tengah kerasnya persaingan hidup yang tidak lagi memihak kepadanya sama sekali. Setahun telah berlalu semenjak peristiwa penghancuran rumah di tanah milik keluarga Atmaja itu terjadi dan kini Arini telah resmi menikah kembali dengan seorang pria yang sangat menghargainya sebagai manusia seutuhnya. Pria tersebut adalah seorang arsitek ternama yang memiliki visi hidup yang sama dengan Arini dan mereka berdua hidup dalam kebahagiaan yang tulus tanpa ada bumbu kesombongan atau ketamakan harta benda duniawi. Arini telah melupakan semua rasa sakit hatinya kepada Erlangga karena ia menyadari bahwa memaafkan adalah cara terbaik untuk ia terus melangkah maju menuju masa depan yang jauh lebih cerah dan penuh dengan keberkahan. Ibu Widya akhirnya dijatuhi hukuman penjara selama 4 tahun atas kasus penggelapan dana dan ia harus menjalani hari-harinya di balik jeruji besi yang dingin tanpa ada satupun teman sosialitanya yang datang menjenguk. Erlangga sendiri kini bekerja sebagai kuli bangunan di sebuah proyek konstruksi kecil di luar kota untuk menyambung hidupnya dan membayar sedikit demi sedikit utang-utang yang dulu ia tinggalkan atas nama ibunya. Suatu hari Erlangga tanpa sengaja melihat papan reklame besar yang menampilkan wajah Arini sebagai tokoh wanita inspiratif tahun ini dengan kutipan tentang pentingnya integritas dan kerendahan hati dalam mengelola sebuah kesuksesan. Erlangga berhenti sejenak dari pekerjaannya mengangkut semen dan menatap wajah Arini di papan reklame itu dengan air mata yang menetes perlahan membasahi wajahnya yang kini sudah terlihat jauh lebih tua dari usia aslinya. Ia menyadari bahwa harta dan jabatan hanyalah titipan yang bisa diambil kapan saja oleh Sang Pencipta jika manusia sudah mulai berlaku sombong dan merendahkan martabat sesama manusia lainnya terutama pasangannya sendiri. Arini telah membuktikan bahwa kebenaran dan keadilan akan selalu menemukan jalannya sendiri untuk menghukum mereka yang zalim dan mengangkat derajat mereka yang selama ini teraniaya oleh keserakahan orang lain di dunia ini. Lahan kosong tempat rumah mewah itu dulu berdiri kini telah menjadi taman bermain yang sangat indah bagi anak-anak yatim piatu yang selalu mendoakan kebaikan untuk Arini dan mendiang ayahnya setiap hari tanpa henti. Erlangga akhirnya menerima takdirnya dan berjanji pada dirinya sendiri untuk menjadi manusia yang lebih baik meskipun ia harus memulainya dari titik paling bawah dalam kehidupan sosial masyarakat yang sekarang sangat membencinya. Cerita ini menjadi pelajaran berharga bagi siapapun yang mendengarnya agar selalu menghargai pasangan dan tidak pernah menyombongkan apa yang sebenarnya bukan milik pribadi secara mutlak, karena roda kehidupan akan selalu berputar setiap saat.
Arini Atmaja kini telah menjadi simbol kekuatan bagi setiap wanita yang berani bangkit dari keterpurukan dan melawan ketidakadilan dengan cara yang sangat elegan dan berkelas tanpa harus kehilangan jati diri mereka yang sebenarnya. Dan malam itu di bawah cahaya bulan yang terang, Arini menatap ke arah langit malam dengan senyuman tulus, menyadari bahwa badai telah berlalu dan ia telah berhasil menjaga amanah ayahnya dengan sangat baik dan penuh dengan kehormatan sejati.